Kami dari kelompok 2, mata kuliah pasti 2, dengan saya sendiri, Putri Virginia Palisi. Saya Muhammad Rizky Fadila. Saya Elizabeth Setianurung. Saya Ahmad Setiawan. Kami di sini akan menginformasikan tentang produk pasti 2 kami, yang berupa Rainy Bag. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai OPC, kemudian layout, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai OPC dari produk Rainy Bag. Yang dimana OPC di sini atau Operation Process Chart. Di sini terdapat proses dari material hingga bahan jadi, hingga menjadi Rainy Bag. Yang dimana Rainy Bag ini terdapat 2 komponen, yaitu jas hujan dan juga tas. Dan di 2 komponen tersebut terdapat beberapa bahan seperti zipper, velcro, dan lain-lain, seperti yang ada pada gambar OPC. Dan dalam proses tersebut memiliki beberapa bagian proses, yaitu dengan operasi sebanyak 14 kali, lalu ada pemeriksaan sebanyak 3 kali, lalu ada gabungan sebanyak 2 kali, lalu yang terakhir ada penyimpanan sebanyak 1 kali dengan jumlah waktu sekian. Lalu kami menghitung hingga mendapatkan cycle time 53. Selanjutnya di sini terdapat peta aliran proses pembuatan Rainy Bag, yang dimana arti dari gambar lingkaran itu proses, persegi 4 itu infeksi atau pemeriksaan, lalu bentuk tanda panah itu transportasi, lalu bentuk setengah lingkaran itu delay, dan bentuk segitiga terbalik itu tempat penyimpanan. Dapat kita lihat bahwa peta aliran proses pembuatan Rainy Bag ini memiliki operasi sebanyak 30 dengan waktu 94 detik. Lalu infeksi sebanyak 3 dengan waktu 34 detik. Memiliki 9 transportasi dengan waktu 9 detik. Dan pada penyimpanan terdapat 3 dengan waktu 3 detik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gambar layout 2 dimensi dan 3 dimensi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Di sini terdapat gambar yang merupakan layout 2 dimensi dari pabrik Rainy Bag. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layout 3 dimensi dari produk Rainy Bag. Pada bagian depan terdapat 2 gerbang utama, yakni gerbang masuk dan keluar, yang di tengah-tengahnya terdapat pos satpam. Kemudian terdapat ruangan kantor untuk para pegawai bekerja. Sebelahnya terdapat stasiun penerimaan bahan baku untuk menerima bahan baku sebelum diletakkan ke gudang. Terdapat juga gudang. Kemudian ada 2 meja, yakni stasiun ukur dan potong. Setelah itu terdapat stasiun penjahitan tas, stasiun penjahitan PVC. Kemudian setelah stasiun penjahitan PVC, jas hujan akan dibawa menuju stasiun penjahitan sealing untuk dilakukan pengeleman agar lebih kedap terhadap air. Kemudian terdapat 2 meja, yakni meja finishing dan perakitan. Kemudian terdapat gudang bahan jadi. Di luarnya terdapat mobil, yakni untuk membawa produk-produk yang sudah jadi. Kemudian pada produk Rainy Bag juga terdapat parkiran motor, parkiran mobil, dan parkiran pickup, dilengkapi dengan taman dan tumbuhan hijau. Terdapat taman lagi pada bagian depan pabrik PT Rainy Bag. Kemudian terdapat taman juga pada samping kanan pada pabrik. Dan terdapat musola pada bagian belakang pabrik. Berikut merupakan tampilan dari atas. Pada produk Rainy Bag ini juga dihadirkan material handling berupa troli yang digunakan untuk membawa bahan baku dari gudang bahan baku menuju stasiun-stasiun yang ada. Kemudian material handling berupa troli juga digunakan untuk mengangkut bahan jadi dari stasiun finishing menuju gudang bahan. Ini adalah proses pembuatan Rainy Bag yang disimulasikan menggunakan aplikasi ProModel. Pertama-tama bahan baku dibawa oleh operator dari kedatangan bahan baku menuju gudang bahan baku. Setelah di dalam gudang bahan baku akan dibawa ke pengukuran dan pemotongan untuk dilakukannya proses pengukuran dan pemotongan. Di dalam ruangan ini bahan baku akan dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku untuk pembuatan tas dan bahan baku untuk pembuatan jas hujan. Selanjutnya bahan baku untuk pembuatan tas dibawa ke mesin jahit tas untuk dilakukannya proses penjahitan. Setelah proses penjahitan selesai, bahan baku akan keluar dengan output bahan setengah jadi tas yang akan langsung dibawa oleh operator menuju ke ruangan perakitan dan pengemasan. Selanjutnya dari ruangan pengukuran dan pemotongan akan menghasilkan pula output, yaitu bahan baku untuk pembuatan jas hujan. Di sini dibawa ke mesin jahit jas hujan untuk dilakukannya proses penjahitan dan pemolahan. Setelah proses penjahitan dan pemolahan selesai, jas hujan akan langsung dibawa ke mesin sealing atau seam sealer untuk dilakukannya proses pengepresan, sehingga jas hujan yang sudah dijahit tidak akan bocor atau rembes. Setelah selesai dari mesin sealing, jas hujan akan langsung dibawa ke ruangan perakitan dan pengemasan untuk proses penggabungan. Di dalam ruangan ini, bahan setengah jadi dari bahan setengah jadi tas dan bahan setengah jadi jas hujan digabungkan. Setelah selesai digabungkan, dilakukannya inspeksi untuk mengetahui adanya atau tidaknya kecacatan dalam produksi tersebut. Setelah selesai diinspeksi, bahan baku akan dibawa ke gudang bahan jadi. Selanjutnya adalah data dari ProModel. Dari data ini dapat disimpulkan untuk satu harinya jumlah jam kerja selama 8 jam akan menghasilkan output bahan jadi sebuah Rainy Bag sebanyak 9 unit. Di sini hasil produk jadinya yaitu sebanyak 9 unit. Itulah penjelasan dari simulasi aplikasi ProModel. Terima kasih.